pagi, Pak Dina, apa kabar? Senang sekali di pagi hari ini, di hari Sabtu 7 September 2024, Irfan Mustafa menemani sama Dina. Dan selama 1 jam ini sama Dina ada yang spesial pula, yang mana Irfan bersama Dr. Ina Marlina, Kepala Pelayanan Medis Rumah Sakit Medina. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah sehat. Gimana Irfan? Alhamdulillah luar biasa hari ini. Dan hari ini, Dok, kita akan ngomongin tentang cacar monyet ya, atau monkeypox yang sekarang lagi trending di mana-mana. Iya, emang lagi booming ya, apalagi setelah WHO kemarin tuh Agustus ya, 14 Agustus menetapkan bahwa monkeypox ini tuh sebagai emergency public health kayak gitu, public health emergency. Jadi kasusnya memang lumayan banyak ternyata gitu. Kalau misalkan data seluruh secara keseluruhan ya di sini dan dari 99.000 kasus itu terjadi 208 kematian di seluruh dunia untuk saat ini datanya. Sebagai orang awam nih, seperti Irfan kayaknya baru dengar monkeypox. Ini monkeypox ini penyakit apa, Dok? Monkeypox itu cacar monyet. Misalkan emang ini adalah penyakit langka. Kalau dulu mah kan kita taunya cacar ya udah chicken pox atau smallpox kayak gitu ya, cacar air. Cacar air. Kalau monkeypox ini sebenarnya memang penyakit langka. Jarang sekali ditemukan kasus ini dari dulu. Nah, hampir sama sebenarnya mah ya kayak smallpox atau cacar air yang biasa. Cuman perbedaannya adalah memang spesies si virusnya, jenis virusnya. Kalau misalkan monkeypox ini memang disebabkan oleh virus monkeypox, tapi si family-nya masih sama dengan virus cacar air. Makanya gejalanya juga nggak bakalan jauh-jauh amat dengan cacar air, seperti itu. Jadi gejalanya yang pertama kali kelihatan dari monkeypox itu seperti apa? Untuk gejala dari monkeypox ya, untuk teman-teman di sini yang perlu diketahui memang ada dua fase. Yang satu fase predormal itu tuh biasanya diawali dengan sakit kayak demam, kayak gitu, kadang nyeri-nyeri otot, sakit kepala, jadi kayak yang biasa, flu biasa, batuk pilek biasa, itu biasanya 1-3 hari lah kayak gitu. Dilanjutkan dengan fase erupsi. Erupsi itu tuh udah muncul lah ruam-ruam kemerahan. Bentuk cacarnya itu tuh hampir sama, kayak ada airnya, bahkan bisa sampai bernanah. Cacar bahkan bisa sampai bernanah ya kayak gitu. Terus itu tuh bisa muncul ya sampai berminggu-minggu, seminggu, 2 minggu kayak gitu. Nah, perbedaannya apa? Kalau misalkan di monkeypox dia itu ada pembesaran kelenjar getah bening. Jadi entah itu di leher, ketiak atau enggak selangkangan. Jadi itu yang membedakan monkeypox dengan cacar air biasa atau smallpox kayak gitu. Biasanya muncul ya kayak peradangan itu setelah berapa hari? Muncul gejala dari itu bisa dari awal muncul atau enggak saat fase erupsi itu yang setelah 3 hari semingguan kayak gitu itu muncul kayak gitu. Biasanya awal-awal 1-3 hari gitu. 1-3 hari. Ini biasanya yang munculnya itu banyak apa cuma satu? Jadi kita misalkan ada satu yang bernanah jadi takutnya monkeypox atau seperti apa? Enggak sih, banyak sama kayak cacar air. Biasanya dari wajah nyebar ke daerah leher sampai ke seluruh tubuh. Jadi memang awal gejala cacar, jadi cacar itu biasanya didahului dengan gejala demam, batuk pilek yang kayak gitu, meriang-meriangnya dulu. Nah, setelah 3 harian, 5 harian muncul baru ruam-ruam. Ruam-ruamnya tuh bukan di satu tempat aja, tapi memang mayoritas bisa di muka, seluruh tubuh. Jadi dia tidak di satu tempat, bukan satu titik, cuma satu kayak itu, enggak juga kayak gitu. Tapi banyak ya. Banyak misalnya. Bahkan kalau misalkan monkeypox, ya sama sih cacar juga kadang bisa sampai keluar ini ya, yang hitam-hitam kayak gitu, kelengan kayak gitu, bisa keluar juga sama. Itu tuh kan disebabkan karena apabila si ruamnya itu pecah, bernanah, terus pecah kan otomatis jadi kering, jadinya kan hitam korengan kayak gitu. Jadi membekas juga. Membekas. Ini monkeypox termasuk yang menular atau enggak, Dok? Karena ini disebabkan oleh virus, otomatis menular. Virus itu khas banget ya, penularannya tuh cepat. Itulah kenapa
dulu cacar pernah jadi pandemi. Terus habis itu juga sebelumnya kita COVID ya, COVID juga. Dan sekarang monkeypox itu juga ya karena disebabkan oleh virus, jadi penularannya cepat sekali, gitu. Jadi virus itu tuh dia kalau monkeypox ya penularannya itu tuh ya hampir sama juga kayak cacar, kayak COVID. Jadi lewat udara atau droplet. Droplet itu tuh dari air liur yang misalkan kita batuk atau flu bersin kayak gitu, nah keluar kayak gitu, nah itu droplet. Jadi memang karena lewat udara ya secepat itu. Lalu habis itu bisa juga dari kontak skin to skin, sentuhan. Kayak gitu. Sentuhan, apalagi kan kalau misalkan di monkeypox cacar ini kan ada kulitnya memang ada ruam-ruam kayak gitu kan, ada nanah, ada berair kayak gitu, jadi bisa sekali menularkan untuk cairan tersebut, sama dari benda yang terkontaminasi kayak gitu. Jadi kan mungkin kita misalkan nih ada pasien dia terkena monkeypox, ada cairannya, dia megang sesuatu kena dengan cairan dari entah itu nanahnya atau ruamnya tersebut yang berair tersebut, itu tuh misalkan si benda itu dipegang dengan orang lain, nah itu juga bisa kena. Apalagi di tempat umum, misalkan di angkot. Iya bisa gitu. Maka dari itu memang ya itu sama kayak kayak COVID kemarin kan juga sama kayak gitu ya, gitu. Jadi memang harus dicegahnya dengan PHBS salah satunya, perilaku hidup bersih dan sehat kayak gitu. Terus yang beresiko nih, yang beresiko terkena monkeypox itu orangnya seperti apa? Kalau virus itu dia tuh suka, jadi gini, virus kalau misalkan dia itu tuh masuk ke tubuh, ke inangnya, apabila inangnya kuat, dia tidak akan bergejala sebenarnya. Sama kayak COVID kan gitu. Iya, betul. COVID juga kan ada yang tidak bergejala gitu, tapi dia membawa virus itu gitu. Tapi dia baik-baik saja. Sama juga kalau virus tuh khasnya seperti itu. Jadi selama memang si induknya atau inangnya ini bagus imunitasnya, dia akan kuat. Virus itu tidak, istilahnya virus itu akan dorman. Dia tidak akan aktif. Apabila imunitasnya turun, dia baru akan muncul gejala. Jadi akan aktif si virus itu. Jadi faktor risikonya adalah orang-orang yang imunitasnya rendah. Jadi saat imunnya rendah itu apa seperti anak-anak kayak gitu. Kalau enggak orang tua, anak-anak kan memang sistem imunnya belum terbentuk secara sempurna ya, kekebalan tubuhnya. Kalau orang tua memang karena usianya yang sudah lanjut, otomatis imunitasnya semakin turun gitu. Apa nih yang mesti kita lakukan supaya tidak terkena monkeypox? Ngeri ya. Ya kita sih nggak sampai kasus COVID ya, nggak sampai pandemik ya gitu. Dan alhamdulillahnya memang kalau misalkan kasus di Indonesia mortalitasnya atau angka kematiannya 0 untuk monkeypox. Jadi tidak sampai COVID. Nah untuk pencegahannya semuanya sama, semua penyakit yang penyakit infeksi pencegahannya sama. Satu, cuci tangan, perilaku hidup sehat dan bersih. Jadi sebelum makan, habis kontak kayak gitu, sering dengan cuci tangan pakai sabun, 6 langkah cuci tangan itu yang harus biasakan. Lalu yang kedua, memang hindari kontak. Jadi orang yang memang merasa bahwa saya terkena cacar nih, ini bukan hanya monkeypox ya, semua cacar atau enggak sedang flu biasa pun sebaiknya memang harus sadar diri untuk melakukan pembatasan dengan orang lain atau enggak isolasi kan bisa mandiri, bisa enggak kayak gitu, atau enggak di vaskes kayak gitu. Terus kalau misalkan memang kita sedang batuk, pilek, tidak enak badan, ya pakai masker. Untuk apa? Untuk mencegah terjadinya penularan, entah itu kan dia kan lewat droplet ya, maksudnya itu lewat bersin, batuk kayak gitu. Jadi untuk mencegah itu sih, makanya memang harus sadar diri kita, oh saya sakit, saya harus pakai masker kayak gitu, sebisa mungkin gitu. Terus olahraga, makan makanan sehat, gizi seimbang, itu yang paling penting sih untuk pencegahan dari bukan hanya monkeypox tapi semua penyakit menular, penyakit infeksi kayak gitu. Yang pertama kali harus kita lakukan, Dok, kalau tadi kan disebutkan gejalanya ada panas dingin, terus ada juga ruam-ruam. Nah, kalau ada salah satu anggota keluarga yang terlihat ada gejala-gejala seperti itu, yang dilakukan pertama kali gimana? Yang dilakukan pertama jelas kita harus mencari pertolongan ke vaskes terdekat, entah itu puskesmas
atau ke klinik Pratama, Utama, atau enggak ke rumah sakit. Jadi sebisa mungkin ketika ada gejala itu ya jangan ditangani sendiri kayak gitu, karena monkeypox ini, cacar kayak gitu, itu memang harus ada edukasi yang lebih ya. Yang mana memang harus membatasi diri, isolasi kayak gitu. Jadi isolasi itu tuh jangan terlalu dengan kata-kata isolasi jadi serem banget kan kalau misalkan kayak isolasi kayak zaman COVID gitu kan, ada yang satu COVID sampai yang satu kampung gitu diisolasi sampai orang-orang pada menjauh. Ini gimana? Ini kan kelihatannya kan yang terkena monkeypox ini orangnya sakit ini. Sementara kan kita kontak harusnya apa ya? Jarang-jarang, jangan banyak kontak gitu ya. Nah gini gimana ini dok? Jadi jangan banyak kontak itu gini. Masa penularan kayak monkeypox ini tuh paling ya 1-3 hari awal, terus habis itu sampai seminggu, yang sampai kalau misalkan udah kering si cairannya itu juga udah nggak nular kayak gitu. Jadi harusnya ya pasien itu tuh ketika kena cacar, kalau misalkan memang tidak memungkinkan di rumah itu untuk entah itu membatasi diri itu kan dengan keluarga yang lain, ya baiknya memang ke vaskes kayak gitu, entah itu puskesmas atau enggak rumah sakit. Jadi perawatannya benar-benar membatasi kontak dengan yang lain. Kenapa? Karena supaya tidak terjadi penularan yang lebih luas kayak gitu sih. Kalau di peralatan makan gimana dok? Kalau peralatan makan memang tidak boleh sharing ya, apalagi mandi, makan kayak gitu. Kalau makan selama itu setelah makan kita dicuci, ya itu udah bersih kembali gitu. Jadi kontaminasinya udah hilang karena sudah dicuci dengan menggunakan sabun kayak gitu. Tapi memang kalau misalkan kita sebisa mungkin jangan satu sabun, satu anduk kayak gitu ketika memang ada pasien yang terkena monkeypox kayak gitu. Kalau ini monkeypox ini ada vaksinnya nggak dok? Untuk saat ini, karena ini penyakitnya istilahnya jarang ya, maksudnya tuh pernah tuh kasusnya dahulu sekali, sehingga memang belum untuk saat ini. Belum ada vaksinnya. Belum ada. Kita vaksinnya ya vaksin yang dari pemerintah, masih yang ke cacar biasa kayak gitu. Belum. Kalau pengobatannya itu gimana dok? Biasanya sembuhnya berapa lama ini? Kalau misalkan meski di fasilitas kesehatan? Kalau pengobatan untuk cacar ya masing-masing individu beda-beda sebenarnya, karena tergantung dari imunitasnya orang tersebut ya, beda-beda. Untuk pengobatannya kita untuk monkeypox kita otomatis pengobatannya adalah dari simptomnya dulu atau gejalanya, kita obati gejalanya. Apabila ada demam berarti kita pemberian obat untuk demamnya, nyeri kayak gitu pemberian obat untuk nyerinya. Lalu untuk ruamnya itu kita ya obati juga gejalanya. Apabila ruamnya ada nanah seperti itu, otomatis dia otomatis sudah ada infeksi bakterinya, sehingga kita perlu salep, oles kayak gitu. Sebenarnya kalau misalkan virus itu dia sifatnya self limiting disease, jadi bisa sembuh sendiri tanpa obat sebenarnya, karena itu tergantung dari imunitas kita. Otomatis pengobatan yang kita berikan kebanyakan pasti vitamin, sama seperti COVID pun juga kan kita lebih banyak penambah imun vitamin, kita doping kayak gitu, vitamin C, vitamin E, waktu itu vitamin semuanya kita masukin kan kayak gitu, karena memang kita harus kuat imunitasnya seperti itu. Paling ya tambahannya untuk obat-obat yang lain adalah sesuai dengan gejala yang terjadi gitu. Oke, menarik sekali yang sama Dina ya. Jadi kalau lihat penjelasan tadi di awal kayaknya ngeri sekali ya monkeypox ini secara penularannya cepat gitu dok ya? Iya, penularannya memang cepat karena memang ya virus itu khasnya seperti itu. Kalau misalkan contohlah kita flu satu rumah satu orang flu, biasanya kan nyebar. Nanti satu orang terus jadi 2 orang gitu, 3 orang semuanya ke anak, ke ayah, ke ibu kayak gitu. Nah sama juga monkeypox seperti itu. Kayak zaman COVID ini ya dulu ya. Jadi satu studio misalkan ini semua kena gitu. Iya dulu kan juga gitu ya. Tapi memang alhamdulillahnya untuk mortalitasnya tidak separah COVID. Maksudnya angka kematiannya juga tidak separah COVID gitu. Gitu sih. Kalau peran pemerintah nih untuk penyakit ini, misalkan ada yang terkena monkeypox, ini untuk pengobatannya
kayak COVID misalkan gratis atau seperti apa? Kalau monkeypox kita selama memang punya BPJS ya, jadi nanti bisa dengan menggunakan BPJS gitu, sama seperti cacar. COVID juga sekarang kan BPJS ya, kan? Jadi gratis. Kalau dari pemerintah selama memang itu bukan penyakit yang didapat karena kecoroban sendiri ya, misalkan nih gini, BPJS itu dia akan mengcover semua penyakit kecuali contoh kayak mungkin atas unsur kesengajaan, entah itu dia minum minuman keras, kayak itu mah nggak bisa cover. Entah itu percobaan memang bunuh diri, nah itu nggak di cover. Tapi kalau misalkan untuk penyakit seperti ini di cover dengan menggunakan BPJS ya. Oke, menarik sekali yang sama Dinda. Lagi masuk di 105,3 Radio Kesehatan Medina FM dan Insa Medina. Kita masih berbincang bersama Dr. Ina Marlina, Kepala Pelayanan Medis Rumah Sakit Medina. Dan kita masih berbincang mengenai monkeypox alias cacar monyet. Nah dok, kalau lihat di namanya itu kan cacar monyet, apakah ada kaitannya dengan monyet? Memang ada kaitannya karena gini, pertama kali monkeypox itu diidentifikasikan sekitar pada tahun 1958 ya, yang mana itu tuh pertama di Denmark terjadi. Itu tuh wabahnya awalnya pada monyet, awalnya itu tuh jadi pada monyet penelitian, gitu, monyet yang lagi dipakai buat bahan penelitian itu, ternyata dia terkena cacar, gejalanya mirip cacar. Itulah awal mulanya kenapa disebut monkeypox. Nah penularannya memang dulu dia itu penularannya zoonosis, maksudnya itu dari hewan ke hewan kayak gitu awalnya. Tapi seiring dengan perjalanan waktu, karena virus itu memang dia bisa cepat sekali ya beregenerasi seperti itu, akhirnya menularnya ke manusia. Terus habis itu bisa dari manusia ke manusia, sama seperti mungkin dulu flu burung. Flu burung kan orang-orang taunya awalnya itu tuh hanya bisa burung aja kayak gitu. Lama-kelamaan kan karena si virus ini memang cepat, namanya virus tuh cepat sekali beregenerasi, maka dari itu muncullah ke manusia. Terus habis itu menular dari manusia ke manusia. Jadi awal mulanya memang dari monyet. Makanya disebut dengan monkeypox gitu. Dari monyet awal munculnya penyakit. Tapi kalau ada monyet di sekitar kayaknya enggak ya kalau monyetnya sehat mah. Kayak gini kan kadang orang takut cacar monyet jadi menjauhi monyet gitu dok. Ya dilihat dari si monyetnya juga dilihat dari ininya ya, dari gejalanya kayak gitu. Kalau monyetnya sehat mah enggak ya? Enggak gitu. Jadi memang pasti udah ada gejalanya juga si monyetnya juga kayak gitu. Tapi ya sebisa mungkin kalau misalkan nih, kalau hewan-hewan kayak sebenarnya sih bukan hanya terjadi pada monyet ya, tikus juga bisa, dia nular ke tikus, ke tupai kayak gitu, hewan-hewan kayak gitu bisa. Kucing. Maka dari itu kalau misalkan punya peliharaan memang harus dijaga juga, entah itu dari segi kebersihannya, vaksinnya, apabila terkena cakaran atau gigitannya, memang itu juga harus ada tata laksana lebih lanjut. Jangan dibiarkan, harus langsung ke vaskes pertama atau enggak ke rumah sakit. Jadi jangan dibiarkan ini mah peliharaan udah antepin aja kayak gitu. Nah itu juga jangan gitu, harus pastikan bahwa apa yang kita pelihara memang kita harus jaga juga dengan baik gitu. Oke. Ini untuk perawatan pasien nih dok. Misalkan ada salah satu anggota keluarga yang terkena monkeypox, perawatannya seperti apa? Kalau saya sebagai medis pasti menyarankan jangan dirawat sendiri, apalagi ini lagi booming juga, terus habis penularannya cepat juga, karena takutnya ya nanti gegabah. Istilahnya malah nular ke yang merawat kayak gitu. Lebih baik memang langsung dibawa ke vaskes pertama atau enggak ke rumah sakit. Nanti dari vaskes pertama atau rumah sakit akan diberikan kejelasan apakah ini perlu dirawat inap baiknya atau rawat jalan dengan kondisi tertentu. Maksudnya tuh kondisi tertentu di situ tuh adalah dengan pastikan bahwa kan kita lihat dari gejalanya apakah separah apa kayak gitu, terus habis itu tanda vitalnya bagaimana kayak gitu. Kalaupun dirawat inap, otomatis nanti ada perawatan khusus di ruang khusus, yakni di ruangan isolasi. Tapi ya isolasi itu tuh tetap di situ kan ada perawat yang menjaga kayak gitu, bukan yang benar-benar diantep kayak gitu. Tetap kita rawat kayak gitu dengan APD yang kita pakai, yang kita sediakan. Kalau di rumah sakit
istilahnya APD-nya tuh memadai gitu. Nah, kalaupun di rumah, dirawat di rumah, dia misalkan gejala ringan kok kayak gitu, nggak sampai, maksudnya orangnya masih stabil, bahkan masih bisa aktivitas. Ya tetap harus di ruangannya sendiri, usahakan dengan isolasi. Kalaupun yang merawat pun harus menggunakan APD. Yang sakit pun juga menggunakan masker kayak gitu. Itu untuk apa? Untuk mencegah penyebaran supaya tidak lebih luas. Yang terkena satu orang, tapi kalau misalkan kita yang merawat gegabah, tidak memakai alat pelindung diri yang bagus, setelah merawat tidak mencuci tangan gitu, setelah kontak dengan orang tersebut tidak mencuci tangan, nanti malah satu rumah yang kena, nanti malah satu desa yang kena. Nah, itu akan susah lagi perawatannya. Kenapa? Kita sarankan langsung aja bawa ke rumah sakit atau enggak ke vaskes terdekat kayak gitu. Tadi disinggung mengenai APD, apa ini penanganannya kayak COVID? Untuk kalau penanganannya seperti COVID hampir mirip karena sama-sama di ruang isolasi, sama-sama penyakit menular. Cuman memang untuk obat-obatannya karena ini mortalitasnya juga tidak sebesar COVID ya, otomatis ada perbedaan di situ. Untuk APD-nya pun sebenarnya COVID juga dulu mungkin orang-orang lihat APD-nya itu tuh yang harus pakai baju yang kayak astronot yang seram gitu ya. Seram kayak gitu. Tapi kesini kan ada ternyata setelah ada perubahan yang terbaru ternyata cukup dengan menggunakan apron, terus habis itu masker, face shield kayak gitu. Yang penting adalah cuci tangannya, justru malah gitu, mandi setelah merawat kayak gitu. Itu justru yang penting. Yang kesini tuh justru perawatan COVID pun nggak harus pakai baju yang kayak astronot kayak gitu, cukup pakai gaun aja kesini juga. Jadi ya paling seperti itu. Jadi gaun untuk apa? Supaya tidak terciprat oleh droplet kayak gitu. Jadi baju yang kita pakai nggak terkena kayak gitu. Kalau fasetnya sendiri ini masih bisa ditemani sama keluarganya nggak, Dok? Takutnya ini terkena monkeypox harus di rumah sakit, takutnya ditinggal gitu sama keluarganya. Gini, sebenarnya isolasi itu bukan hanya monkeypox ya, TBC juga, terus habis itu tuh COVID juga, atau enggak cacar yang kayak biasa, atau enggak campak. Memang bagusnya itu tuh untuk menghindari penularan, kita bagusnya adalah tanpa penunggu. Kenapa? Karena kalau misalkan dengan penunggu, sedangkan penunggu ini kan dia masih bisa keluar masuk. Betul. Kita tidak tahu bahwa penunggu ini bisa jadi membawa virus keluar kayak gitu. Nah itu, cuman memang sangat ini ya kayaknya sangat takut gitu kan orang-orang kalau nggak ada yang nungguin. Kalaupun dengan penunggu pasti selalu dikasih bahwa dia tidak boleh akses keluar masuknya pasti otomatis dibatasi. Terus resiko terkena juga pasti ada gitu. Jadi memang bagusnya adalah tanpa penunggu. Ya. Jadi memang ya udah perawat dengan pasien. Itu adalah tata laksana pada pasien-pasien yang dengan infeksi kayak gitu, apalagi penularannya secepat ini, misalnya tuh lewat udara, lewat droplet sama lewat kontak kayak gitu. TBC juga sama sebenarnya. Jadi sebisa mungkin memang tanpa penunggu gitu bagusnya. supaya yaitu si penunggu itu takutnya malah terkena, nanti malah ikutan sakit atau enggak dia mungkin imunitasnya kuat tapi dia membawa virusnya kayak gitu keluar, terus nanti ketemu dengan orang yang imunitasnya rendah jadi kena sakit. Itu sih. Jadi malah menyebar kemana-mana ya. Ini dampaknya ini untuk ya kayak anak-anak, lansia atau orang-orang yang sudah punya penyakit penyerta dari sebelumnya. Gimana, Dok? Otomatis kalau misalkan anak-anak lansia dia mereka adalah orang-orang yang rentan ya, karena imunitas yang tadi sudah saya jelaskan, imunitasnya yang memang masih belum terbentuk atau imunitasnya yang kurang. Orang tua apalagi dia mungkin punya komorbid, biasanya kan ada penyakit tambahan kayak gitu, otomatis gejalanya akan lebih berat daripada orang yang masa produktif, maksudnya tuh yang memang lagi fit-fitnya usia 20-30 kayak itu, remaja 20-30. Di orang tua otomatis gejalanya bisa jadi lebih berat dibandingkan dengan orang-orang yang masih muda, dewasa muda kayak gitu. Ya itu disebabkannya karena di samping imunitasnya yang kurang, orang tua biasanya ditambah dengan komorbid yang penyakit yang sudah ada
dari orang tersebut. Contoh diabetes. Diabetes memang itu bukan penyakit menular, cuman orang yang sudah terkena diabetes, dia imunitasnya akan lebih turun lagi kayak gitu. Itulah mengapa selalu kita harus sebisa mungkin biasakan gaya hidup sehat tuh dari muda. Supaya apa? Supaya ketika kita sudah menginjak masa tua atau masa-masa lansia, kita terhindar dari penyakit-penyakit komorbid seperti darah tinggi, diabetes, karena dengan terkena penyakit tersebut itu mengurangi imunitas kita gitu. Jadi udah mah kita sudah karena usia lanjut, usia lanjut, terus habis itu imunitasnya udah kurang, terus ditambah dengan ada komorbid tambah kurang kayak gitu. Jadi otomatis biasanya lebih gejalanya pasti lebih berat gitu. Sama lah dulu juga kan COVID, misalnya orang tua kan pasti gejalanya tuh lebih berat, beda dengan orang dewasa muda kayak gitu ya. Itu jadi pada intinya kalau kayak orang tua, anak-anak atau pula orang yang sudah punya penyakit penyerta ini mudah kena gitu, Dok. Oh iya, mudah kena karena yaitu dari sistem imunitasnya yang memang berkurang gitu, imunitas yang kurang gitu. Karena virus itu khas banget, ketika imunitas kurang otomatis dia akan bergejala yang harusnya tadinya kan kuat-kuat lah istilahnya kayak gitu. Kalau misalkan kita imunitasnya nggak kuat, ya udah gitu. Ditambah dengan mungkin gaya hidup bersihnya kurang kayak gitu. Jadi terpaparnya banyak, perlindung di dalam dirinya nggak ada, otomatis akan terkenanya lebih mudah. Jadi sekali lagi pada intinya yang harus kita lakukan agar tidak terkena monkeypox ini adalah ya PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Cuci tangan sebelum makan, cuci tangannya harus dengan sabun. Mungkin kan dulu dengan adanya COVID zaman dulu kita banyak belajar. Betul. Otomatis cara cuci tangan yang benar, betul. Gitu kan. Oh ternyata cuci tangan itu harus pakai sabun, harus seperti ini, ada 6 langkah kayak gitu. Nah itu, jadi jadikan apa yang terjadi saat zaman COVID itu sebagai pembelajaran kita saat ada penyakit-penyakit menular yang baru, karena pada basicnya sama untuk pencegahannya, gitu, yaitu PHBS. Pola hidup bersih dan sehat, cuci tangan harus benar sebelum makan, setelah aktivitas, terus habis itu mungkin setelah kontak dengan menjenguk orang, itu kontak dengan pasien, entah itu pasien apapun. Terus habis itu tuh setelah dari kamar mandi, terus ya menggunakan masker apabila memang kita lagi flu, lagi batuk. Jadi memang udah merasa bahwa badannya tuh nggak enak, kita harus ada namanya sadar diri. Jadi dari diri sendiri kita harus ada nih keinginan buat jangan sampai deh saya sakit terus abis itu orang sekitar saya jadi ikut sakit, makanya pakai sabun, pakai masker. Lalu hindari juga mungkin dibatasi dengan kontak, ada jarak kayak gitu. Kalau misalkan kita ngobrol mungkin ada jaraknya kayak gitu. Kalau misalkan memang lagi flu, lagi batuk, lagi pilek kayak gitu. Terus habis itu setelah aktivitas mungkin dari luar gitu, usahakan ya mandi kayak gitu. Terus bajunya kan takutnya kan kena atau apa, ganti baju seperti itu. Itu sih pola hidup sehatnya. Pola hidup bersihnya. Untuk pola hidup sehatnya, olahraga. Olahraga itu tuh memang bagus juga untuk meningkatkan imunitas. Orang yang rutin olahraga, dia rendah untuk terkena penyakit menular. Entah itu batuk pilek jarang banget. Biasanya tuh orang yang rutin olahraganya kena batuk pileknya juga jarang. Kalaupun kena, biasanya paling cuma sehari, besok sembuh kayak gitu. Mayoritas seperti itu pasti. Gitu. Jadi memang harus olahraga yang rutin. Seminggu setidaknya 3 kali. Kalau misalkan saya sarankan 3 sampai 5 kali itu sebenarnya bagusnya, atau enggak bisa olahraga sehari minimal 30 menit. Itu cukup, entah itu jalan cepat atau enggak jogging, lari kayak gitu. Terus habis olahraga otomatis gizi seimbang. Coba hindari makanan-makanan yang cepat saji, junk food, mie instan, itu yang kurang bagus. Terus habis itu perbanyak juga makanan-makanan yang real food. Real food itu tuh yang minimal pengolahan.
Kalau junk food itu kan pengolahannya kan udah kayak sosis nih, udah lewat pabrik, udah di macam-macam, ada tepungnya, ada ininya, ada pengawetnya mungkin kayak gitu. Jadi biasakan dari sekarang mah coba makanan yang real food, jadi olah sendiri tapi dengan minimal pengolahan kayak gitu. Perbanyak juga protein, sayuran, buah. Jadi kan buah itu, sayuran kan vitaminnya juga banyak. Nah vitamin juga bagus buat imunitas gitu. Terakhir nih mengenai data di Indonesia khususnya, data yang sudah terkena monkeypox seperti apa, Dok? Kalau data di dunia sih terakhir sekitar 90.000 ya, 90.000 kasus. Kalau di Indonesia memang belum terlalu banyak juga sebenarnya untuk datanya, dan alhamdulillah untuk data kematiannya 0 untuk saat ini gitu. Jadi mayoritas orang yang terkena bisa sembuh kayak gitu. Jadi kalau Garut sendiri gimana, Dok? Kalau Garut belum ada pelaporannya. Alhamdulillahnya belum ada pelaporan. Antara mungkin bisa jadi ada orang yang sakit, belum ada yang sakit, mungkin nggak berani ke vaskes kayak gitu. Karena kan ini memang self limiting disease, bisa sembuh sendiri gitu kan gitu. Tapi alhamdulillah sih belum ada pelaporan untuk saat ini gitu. Terakhir itu tuh ada pernah dengar daerah Jawa ya, pernah diberita di Jawa, daerah Jawa Tengah gitu, Banyumas kalau nggak salah. Banyumas terakhir tuh itu kemarin itu tuh. Tapi ya untuk kondisinya bagus, maksudnya tuh gejalanya ke arah perbaikan, itu bukan ke arah perburukan. Jadi pada intinya kita masyarakat Garut pada khususnya cemas jangan, terlalu panik jangan, tapi hati-hati harus. Hati-hati harus kayak gitu. Tetap harus hati-hati, dan jangan sampai sih sebisa mungkin terkena dengan, yaitu harus ada pencegahan, awareness dari awal kayak gitu. Terus yang pertama kali kita lakukan ketika ada gejala-gejala tadi, ya pastinya pertama datang langsung ke vaskes. Datang langsung ke vaskes kayak gitu. Sebisa dipertegas lagi nih, Dok, gejala-gejalanya. Mungkin ada insan lainnya yang baru denger nih gejala-gejala monkeypox ini. Gejalanya yaitu tadi ada 2 ya, predormal itu gejala awal. Dia demam, flu, sakit kepala, nyeri otot kayak gitu. Itu 1-3 hari. Di atas 1-3 hari dia tuh muncullah mulai ruam-ruam di kadang di muka dulu, leher, terus ke seluruh tubuh. Itu tuh bisa terjadi mingguan, sampai hilangnya itu tuh bisa 4 mingguan lah ya gitu. Nah itu muncul ruam-ruam, bisa kemerahan awalnya, terus habis itu muncul ruam yang berair, kadang ada yang bermenanah, sampai nanti akan kering sendiri, bentuklah teropeng yang kering kayak gitu, yang hitam-hitam kayak gitu. Nanti juga itu ngelupas sendiri sebenarnya. Itu bisa terjadi antara 2-4 minggu terjadinya. Nah kalau misalkan, jadi mirip memang kayak cacar air, cacar biasa. Mungkin kan teman-teman di sini sudah tahu ya kalau misalkan tentang cacar mah, udah biasa gitu. Cuman kalau monkeypox dia ada pembesaran kelenjar getah bening. Jadi ada kelenjarnya besar gitu, rada besar gitu, di daerah leher, ketiak atau enggak selangkangan kayak gitu. Makanya kenapa saya sarankan untuk ke vaskes pertama, sehingga bisa diperiksa nih sama vaskes pertama, ada pembesaran kelenjar tidak gitu. Karena kan kalau misalkan teman-teman di rumah, kelenjar tuh yang mana sih gitu kan. Mas Una tuh kenapa saya sarankan ketika ada gejala tersebut, sebenarnya sih bukan hanya gejala cacar ya, orang terkena cacar, semua apabila sakit ya sebisa mungkin langsung ke vaskes pertama. Jadi untuk pengobatannya tepat, untuk edukasinya juga tepat nanti, jadi dan diagnosanya juga tepat. Jadi tepat obat, tepat diagnosa kayak gitu. Jadi sebisa mungkin jangan dinanti-nanti gitu, karena dinanti-nanti akan semakin parah. Otomatis vaskes pun, dokter pun akan sulit untuk pengobatannya apabila gejala semakin parah gitu. Begitu bergejala segeralah ke vaskes. Dan terakhir nih, statement terakhir dari dokter untuk yang sama ini di rumah. Untuk statement terakhir, dengan cuaca yang seperti ini ya, ini kan mau musim penghujan, jaga kesehatan, terus habis itu jangan lupa gaya hidup bersih dan sehat. Apabila ada sakit, mangga silahkan bisa ke Rumah Sakit Medina atau enggak ke Klinik Medina di Jalan Wanaraja nomor 500. Oke, terima kasih Dok, ilmunya yang luar biasa.
Dan itulah yang sama Medina, perbincangan kita bersama Dr. Ina Marlina, Kepala Pelayanan Medis Rumah Sakit Medina. Terima kasih dok waktunya. Sampai jumpa. Sama-sama. Nanti insya Allah berjumpa lagi ya dengan mungkin pembicaraan yang menarik lagi, lebih lanjut tentang berita-berita yang mungkin booming. Otomatis kita akan selalu Rumah Sakit Medina memberikan ilmu baru kepada masyarakat, apa yang terjadi di masyarakat tentang kesehatan gitu. Oke, terima kasih dok. Nah, itu sama Medina. Perbincangan kita bersama Dr. Ina Marlina, Kepala Pelayanan Medis Rumah Sakit Medina.